percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bapa. Segala sesuatu mungkin bagimu Tuhan. Bahkan ketika Engkau mengangkat kami, dan Engkau juga akan memulihkan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan di hari-hari ini, di mana Engkau sedang menggenapi firman-Mu Bapa, di mana sebenarnya sesungguhnya kasih Allah yang luar biasa itu sedang Kau curahkan bagi setiap umat-Mu Tuhan. Ajarkan kami memiliki mata untuk kami boleh melihat kemuliaan Allah di balik wabah yang sedang terjadi ini Tuhan. Ajarkan mulut kami untuk kami boleh menyaksikan dan mengucap syukur untuk segala pekerjaan Tuhan yang semakin nyata dalam kehidupan kami di hari-hari ini dalam wabah ini Tuhan. Ajarkan telinga kami untuk kami boleh mendengarkan firman Allah, janji-janji Tuhan yang semakin nyata Kau genapi bagi umat Tuhan. Bapa, pada saat pagi hari ini kami kembali datang dalam ibadah online yang ada, bahkan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Bapa, layakan kami Tuhan, kuduskan kami Bapa, untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu. Bahkan bukan sekedar kami mengerti, kami boleh memiliki kuasa firman-Mu itu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Letakkan hamba-Mu di belakang-Mu, dan biarlah Engkau yang ada di depan hamba-Mu, dan biar Engkau yang mengajarkan kami semua di tempat ini, untuk kami boleh kuat dan kami boleh menang Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Shalom. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala di tempat ini yang boleh mempercayakan saya kembali untuk boleh berdiri dalam ibadah online yang ada. Bahkan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini luar biasa, jemaat yang selalu excited untuk datang beribadah. Amin saudara. Karena kita percaya dan kita rindu saudara sebuah persekutuan, sebuah ibadah yang boleh kembali saudara seperti yang lalu-lalu ya, karena wabah COVID ini sehingga kita harus seperti ditembokin saudara ya, seperti kita harus menjaga diri kita. Karena saya berpikir setiap asal mau pagi mau berangkat kerja saudara, kita ini sekarang hidup mulai berubah. Setiap pagi selalu kita harus gunakan masker saudara ya, kita harus gunakan masker, bahkan kita harus selalu siap sedia dengan antiseptik mungkin di tas kita, di mobil kita. Asal megang barang kita mulai kembali mencuci tangan kita dan sebagainya. Itu harus mulai ada dalam kehidupan budaya manusia di hari-hari ini saudara. Bahkan bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia seperti itu. Nah saudara terkasih dalam nama Tuhan, mari pada saat pagi hari ini dalam ibadah yang ada, untuk kita boleh mengerti apapun yang sedang kita hadapi, satu hal, bahwa masih ada Tuhan. Amin saudara. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan saudara. Kalau kita renungkan di balik wabah ini, dengar baik-baik, bahwa Tuhan tidak tinggal diam saudara. Tuhan tidak tinggal diam. Kalau saudara boleh melewati hari demi hari tengah-tengah wabah COVID-19 ini, di tengah-tengah kota Batam khususnya, kita boleh melihat belakangan ini begitu meningkat penyebaran COVID-19 ini di kota Batam. Bahkan di Indonesia sekarang sudah mencapai angka 900 sampai 1000 saudara. Dan kita mungkin bertanya, kapan berakhir? Saudaraku, kita tidak pernah tahu kapan berakhir. Tapi satu hal, apapun yang kita jalani, masih ada Tuhan. Amin. Masih ada Tuhan. Jadi jangan pernah takut saudara. Tema pada saat pagi hari firman Tuhan saya bawa, yaitu berkata masih ada Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini dalam sebuah kisah yang sering kita dengar, yang sering kita tahu. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 11, yaitu ada seorang tokoh yang bernama Lazarus, saudara. Ada sebuah keluarga yang sedang berduka cita. Ada sebuah keluarga yang sedang mengalami duka cita, mengalami di mana Lazarus itu harus mati, saudara. Bahkan keluarga itu semuanya
menangis. Bahkan bukan sekedar keluarga itu, bahkan seluruh kota itu pun menangis ketika seorang bernama Lazarus itu harus meninggal. Sama juga pada hari-hari ini di mana semua orang sedang mengalami ketakutan, kengerian akan wabah COVID-19 ini. Semua sedang mengalami ketakutan yang sangat mencekam. Saudara, ini bukan virus flu. Tadi saya bilang sama istri saya, sama anak saya melihat di jalan raya begitu banyak orang, saudara. Padahal pemerintah sudah berkata, ya, untuk kita tetap stay di rumah, stay home, saudara. Tinggal di rumah saja, lakukan segala aktivitas di rumah. Tapi saya lihat di jalan begitu banyak, bahkan pasar-pasar mulai banyak orang, saudara. Saya berkata, nggak ngeri mereka. Ini bukan penyakit flu, saudara. Kalau penyakit flu itu mungkin biasa aja, tapi ini penyakit yang bisa membawa kepada kematian. Bukan kepada diri kita, tapi mungkin kepada keluarga kita, mungkin kepada teman-teman kita yang kita kunjungi, mungkin kepada anak-anak kita yang ada di rumah, mungkin kepada istri kita yang ada di rumah, mungkin kepada suami kita yang ada di rumah, mungkin kepada orang tua kita yang ada di rumah. Ini bukan virus yang biasa-biasa, tapi ini virus yang mematikan. Seperti yang sedang dihadapi oleh keluarga Maria dan Marta, mereka sedang menangis. Mereka sedang mengalami suatu duka cita yang besar di mana Lazarus itu mati, saudara. Bahkan dalam kitab Injil Yohanes pasal 11 dikatakan firman Tuhan dalam ayat yang saya akan bacakan bagi saudara. Ayat yang ketiga berkata, Yohanes 11 ayat yang ketiga berkata, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ada suatu keadaan di mana keluarga Maria dan Marta bersama dengan Lazarus yang saat itu sedang sakit. Maria dan Marta tidak tinggal diam ketika Lazarus sedang sakit, dan dia menyampaikan pesan itu kepada Yesus. Dikatakan bahwa pesan itu sampai kepada Yesus, Tuhan, Lazarus orang yang engkau kasihi itu sedang sakit, saudara. Tapi kalau saudara melihat dalam pasal ayat yang keempat, dikatakan ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Amin, saudara. Dan kita percaya pada hari ini bahwa COVID-19 itu tidak akan membawa kematian kepada anak-anak Tuhan, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah bagi dunia ini. Amin, saudara. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang layak ditinggikan dan disembah. Kita akan melihat hal-hal yang dahsyat, saudara, di tengah-tengah keadaan ini. Saudara boleh renungkan, di tengah-tengah pekerjaan yang mungkin banyak yang sudah mulai di PHK. Mungkin banyak orang yang mulai gajinya dipotong, saudara. Termasuk saya salah satunya, saudara. Bisnis yang tidak mulai berjalan. Tapi sudah 3 bulan kok kita masih bisa hidup. Seberjalan 3 bulan tapi kita masih bisa kuat. Itu karena Tuhan, amin, saudara. Itu karena Tuhan. Kalau kita mengerti akan hal ini, maka kita akan mengucap syukur dan kemuliaan Allah. Dalam ayat 49 berkata begini, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dalam ayat yang ke-49 berkata, ayat yang ke-40 berkata, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan saya melihat dalam Alkitab bahasa sehari-hari, dalam penerjemahan bahasa Alkitab bahasa sehari-hari berkata begini. Dan Yohanes 11 ayat 40 berkata, Yesus berkata kepada Marta, bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat betapa besar kuasa Allah. Kalau kita percaya, kita akan melihat betapa besar kuasa Allah. Kalau saudara saya percaya dalam wabah COVID-19 ini, kita percaya, kita akan melihat betapa besar kuasa Allah. Kenapa, saudara? Karena kita percaya kepada Allah yang berkuasa. Baru berapa hari yang lalu kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana Yesus naik ke surga meninggalkan ke-12 muridnya pada saat itu.
Tapi ketika muridnya berkata, gimana guru, engkau pergi ke surga, apa yang harus kami perbuat? Siapa yang menolong kami? Yesus berkata, engkau tidak aku tinggalkan sendiri. Engkau bukan aku tinggalkan sebagai anak yatim piatu, tapi aku akan memberikan roh penghibur, roh penolong, yaitu Roh Kudus. Bukan sekedar Roh Kudus yang diberikan oleh Yesus pada saat itu, bahkan bagi kita semua. Yesus naik ke surga dan ada sebuah janji yang luar biasa, di mana dia berkata, ketika rumah yang aku persiapkan di surga telah siap, maka aku akan datang kembali. Saudaraku, kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Ketika Maria dan Marta, ketika dia menyampaikan pesan kepada Yesus bahwa Lazarus sedang sakit keras, bahwa Lazarus sedang sakit, orang yang kau kasih itu sedang sakit, dikatakan oleh Yesus bahwa sesungguhnya penyakit itu akan menyatakan kemuliaan Allah. Dengan baik-baik saudara, dengan wabah COVID-19, kalau engkau sungguh-sungguh, kalau engkau datang kepada Tuhan, engkau akan melihat betapa besar kemuliaan Allah yang Allah akan nyatakan bagimu. Amin. Ketika engkau benar-benar percaya, saudara, kuncinya cuma satu, percaya. Saudara terkasih, Corona sedang fight dengan bumi. Bumi sedang fight dengan Corona. Bahkan sudah hampir berkata bahwa semua orang sudah mulai give up. Sudah mulai dibuka semuanya, saudara, untuk kembali berjalan dengan normal. Bahkan orang yang kuatlah dia yang akan bertahan. Bahkan WHO berkata bahwa semalam saya mencatat sudah ada kasus baru, yaitu 91.583. Ada kasus baru di dunia ini, ada 91.583, saudara. Bahkan sudah ada yang terfokus kasus dunia yang dikatakan oleh WHO tentang Corona ini, ada 5.103.006. Sudah ada 5 juta lebih, saudara, kasus Corona ini di dunia ini. Bahkan yang sudah mati sudah ada 333.401. Saudaraku, angka ini terus naik dan terus naik, saudara. Tidak ada bisa yang membendung, saudara. Tapi dengar baik-baik. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, di tengah wabah ini, sesungguhnya Allah tidak tinggal diam. Saudaraku, justru di tengah wabah ini, Allah menyatakan kemuliaannya. Seperti ketika pesan itu disampaikan kepada Yesus lewat Maria, bahwa orang yang kau kasih itu sedang sakit. Yesus berkata dalam ayat yang ketiga tadi, berkata, ayat keempat, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi saudara, bagaimana kita boleh melihat kemuliaan Allah? Bagaimana kita boleh melihat apa yang harus kita lakukan? Saudara, yang pertama adalah kita mesti percaya. Belajar untuk percaya, saudara. Dalam Yohanes 11 ayat yang ke-15 saya akan bacakan bagi saudara. Dikatakan di sana, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang padanya. Saudaraku, kalau kita melihat kok luar biasa. Pesan disampaikan bahwa Lazarus, orang yang dikasihi Yesus, orang yang dikasihi Tuhan, pada saat itu sedang sakit. Tetapi kenapa Yesus malah tinggal 2 hari lagi? Yesus malah membiarkan kabar itu seolah-olah tidak. Yesus langsung segera turun pergi kepada Lazarus supaya Lazarus disembuhkan, supaya Lazarus tidak menjadi sakit. Tapi kenapa Yesus tinggal diam lagi di kota itu 2 hari, saudara? Orang-orang berkata, apakah Yesus kok tega ya? Tapi ayat yang ke-15 Yesus berkata, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu. Sebab demikian lebih baik bagimu, yaitu apa? Supaya kamu dapat belajar percaya. Dan marilah kita pergi sekarang. Saudara, di tengah-tengah wabah COVID-19 ini, kenapa sudah banyak hamba-hamba Tuhan yang harus meninggal lebih dahulu, saudara? Bahkan di seluruh Indonesia banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang dipanggil oleh karena wabah COVID-19 ini. Orang berkata, kenapa mesti hamba-hamba Tuhan?
Sudah banyak orang berdoa, berpuasa, kenapa kok tidak berhenti-hentinya virus ini? Sudah banyak orang berseru, kenapa tidak berakhir virus ini? Mungkin orang berkata, kenapa ini? Sudah dengar baik-baik. Tapi sungguhnya dalam wabah COVID-19 ini yang tidak berhenti, saudara, yaitu Tuhan ingin mengajarkan kita untuk belajar percaya kepadanya. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Tuhan mau kita belajar percaya. Tuhan mau belajar kita percaya. Bahkan banyak orang memprediksi virus ini tidak akan pernah berakhir, saudara. Dan Bapak Jokowi beberapa minggu yang lalu berkata, kita harus hidup berdamai dengan corona. Saudaraku, kenapa ini harus terjadi? Satu hal, seperti Yesus ketika dia tidak datang ke rumah Maria dan Marta ketika Lazarus orang yang dikasih itu sakit. Bahkan Yesus tinggal lebih lama di kota itu 2 hari. Bahkan ketika Yesus datang ke kota itu, Lazarus sudah terkubur, saudara, 4 hari lamanya. Kenapa? Karena Yesus berkata, Yesus mau supaya mereka belajar percaya. Saudaraku, kita harus belajar percaya. Kenapa? Karena percaya itu sama dengan artinya kemuliaan Allah. Ketika kita percaya, di situ ada kemuliaan Allah. Ketika kita percaya, di situ ada mukjizat Allah. Ketika kita percaya, di situ ada kekuatan Allah. Ketika kita percaya, di situ ada karya Allah yang terbesar. Kuncinya cuma satu, belajar percaya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, percaya bagaimana? Pertanyaan sekarang gereja-gereja itu, percaya yang bagaimana? Bukankah kami sudah berpuasa, kami percaya, tapi tidak berakhir juga percaya yang bagaimana, saudara? Saudara terkasih, dalam kitab Yohanes 2 ayat 5-7 ada sebuah cerita ketika Yesus bersama dengan ibunya datang ke dalam sebuah kota yang ada di Kana, yang bernama Kana, saudara. Ketika di kota itu, dalam pesta perkawinan itu, saudara, bahwa panitia yang mengadakan pesta berkata bahwa anggur sudah habis. Anggur pesta sudah habis. Tidak ada lagi anggur di pesta itu. Dan ibu Yesus berkata kepada Yesus. Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, mau apakah engkau, ibu? Waktuku belum tiba." Dan ketika itu, ibunya mulai memanggil semua dayang-dayang, semua panitia saat itu. Kalau apapun yang disuruh, apapun yang diperintahkan oleh Yesus, lakukan itu. Dan ketika mereka percaya apa yang dikatakan Yesus itu harus dilakukan, Yesus mulai berkata, ambil tempayan-tempayan itu, tuanglah dengan air. Dan ketika pelayan-pelayan itu melakukannya apa yang difirmankan, apa yang dikatakan Yesus, ketika perempuan itu mulai menuangkan tempayan-tempayan itu isi dengan air, dan dia mulai menyajikan setiap minuman, setiap gelas-gelas yang ada mulai dituang, saudara. Tiba-tiba disitulah mukjizat terbesar. Air berubah menjadi anggur. Kenapa? Karena pelayan-pelayan itu melakukan tepat apa yang dikatakan oleh Yesus. Sehingga dalam kitab Yohanes pasal kedua, kalau kita melihat di sana, saudara, dalam ayat yang terakhir dikatakan, ayat yang 11, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudaraku, ketika engkau percaya, di situ ada kemuliaan Allah. Mari saudara, di tengah-tengah wabah COVID ini, tetap percaya kepada Allah. Jangan tinggalkan Allah, tetap percaya kepada Allah, karena situ ada kemuliaan Allah. Yang kedua, dikatakan firman Tuhan, bagaimana kita bisa melihat bahwa Allah itu ada di tengah-tengah wabah COVID ini. Yang kedua yang kita lakukan adalah jangan pernah paksakan kehendak Bapa, saudara. Dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 21 berkata,
Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Marta berkata ketika dia bertemu dengan Yesus, Marta berkata, Yesus, kalau Engkau ada di sini 2 hari yang lalu, 4 hari yang lalu sebelum Lazarus mati, pasti dia tidak akan mati. Sama dengan Maria. Ketika Maria juga datang, dia tahu bahwa Yesus datang ke kota itu, Maria mulai datang mengejar kepada Yesus. Dan dia juga berkata hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Marta. Sekiranya Tuhan Engkau ada di sini, pasti ia tidak akan mati. Saudara, seringkali kita meminta kepada Tuhan, memaksakan kehendak Tuhan untuk Tuhan lakukan kehendak kita, saudara. Jangan pernah paksakan kehendak Bapa, saudara. Karena Allah memiliki rencananya sendiri. Amin. Tidak ada seorang pun yang bisa memaksakan kapan ini berakhir. Kalau memang ini harus terjadi, karena itu janji Tuhan, saudara. Dengan baik-baik. Kalau ini memang harus tetap terjadi, ini adalah janji Tuhan. Orang yang hidup di tengah-tengah akhir zaman ini, saudara. Bahkan ada satu masa yang lebih mengerikan lagi. Tapi ingat, ketika kita melalui masa itu, saudara, kita sudah mulai masuk dalam masa di mana rapture, pengangkatan, dan kita tidak mengalaminya. Amin. Saudara, gereja Tuhan sedang dipersiapkan hari-hari ini. Saudara dan saya sedang dipersiapkan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Gereja Tuhan sedang dipersiapkan. Gereja tidak lagi berbicara tentang gedung, saudara, tapi gereja berbicara tentang bait tubuhmu sendiri. Gereja tidak lagi dilihat dengan gedung. Kalau saudara boleh melihat di daerah-daerah kota besar, bahkan di negara Amerika, ya saudara dilihat di situ banyak gereja yang besar. Sekarang tinggal bangku-bangku yang ada. Dengar, ini harus terjadi. Karena apa? Karena bait Allah itu adalah tubuhmu sendiri, saudara. Gereja bukan bicara gedung, tapi gereja bicara pribadi. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya dalam kitab Matius pasal 6 ayat yang ke-10, saudara. Dikatakan di sana, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu, saudara. Saudara terkasih, jangan pernah kita paksakan kehendak Bapa. Jangan pernah kita paksakan kehendak Bapa untuk melakukan apa yang kita inginkan. Seperti yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya tentang hal berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu berbicara apa? Itu berbicara prioritas. Itu berbicara prioritas. Yang kita utamakan siapa? Yang kita utamakan adalah bukan prioritas kita, bukan kemauan kita, tapi apa yang kemauan Allah untuk Allah lakukan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini untuk kita semua. Amin, saudara. Kita minta apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan sedang persiapkan gereja Tuhan. Mari kita bergerak bersama-sama. Bukan kita maunya kita, tapi apa yang Tuhan mau, saudara. Itulah prioritas. Prioritas kita mulai berubah. Kemauan kita mulai berubah. Bukan lagi kemauan kita, tapi kemauan Allah. Kekuatan kita mulai berubah. Bukan lagi kekuatan kita untuk mengalami wabah COVID-19 ini, tapi kekuatan Allah. Ketika kita mulai belajar prioritasnya Allah, di situ kita bisa kuat, saudara. Apapun yang kita hadapi, kita akan kuat, saudara. Sama seperti Maria dan Marta. Tuhan, sekiranya kalau engkau ada di sini, orang yang kau kasih itu, saudaramu itu, Lazarus itu, dia tidak akan mati. Tapi bukan itu maunya Tuhan. Dan Tuhan sengaja untuk tinggal lebih lama di kota itu 2 hari. Bahkan ketika dia datang kepada Maria dan Marta, sudah 4 hari Lazarus dikuburkan. Dan Tuhan sengaja untuk apa? Untuk Tuhan nyatakan kemuliaan. Untuk apa? Untuk kita jangan memaksakan kehendak kita, saudara. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kehendak Bapa sudah pasti terbaik untuk hidup. Kehendak kita sudah pasti bukan yang terbaik untuk hidup, saudara. Kehendak Bapa itu sudah pasti yang terbaik untuk hidupmu. Dan kehendak kita, kemauan kita, sudah pasti bukan yang terbaik untuk hidupmu, saudara. Ketika kau meletakkan prioritas hidupmu di dalam tangan Tuhan, ketika kau meletakkan apa kemauanmu di dalam tangan Tuhan,
ketika kau melepaskan kekuatanmu ke dalam tangan Tuhan, maka itulah yang terbaik untuk hidupmu, saudara. Hari-hari ini gereja Tuhan, yaitu saudara dan saya tidak berbicara gereja tentang gedung, tapi bicara tentang pribadi kita. Tuhan mau kita belajar prioritasnya Allah, belajar meletakkan prioritasnya Allah dalam hidupmu, saudara. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang bisa kita mengerti dalam kitab Lazarus ini? Apa yang kita bisa dapatkan dalam Injil Yohanes pasal 11 ini? Yang ketiga, yang terakhir adalah tetaplah dalam kesatuan, saudara. Tetaplah dalam kesatuan. Dalam Yohanes 11 ayat 33 berkata demikian. Ketika Yesus melihat, perhatikan baik-baik. Ketika Yesus melihat Maria menangis. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dan juga orang-orang Yahudi. Ketika Maria bertemu dengan Yesus, dan ketika Maria dan Marta berkata hal yang sama, sekiranya Tuhan kau hadir di sini, pasti Lazarus tidak akan mati. Ketika Maria mulai berkata demikian kepada Yesus, dan dia mulai menyembah kepada Yesus, dan ketika Maria menangis, bahkan orang-orang yang ada di kota itu yang tahu bahwa Yesus hadir, dan mereka juga menangis bersama-sama dengan Maria. Lihat, saudara, maka masyugalah hatinya, masyugalah hati Yesus. Ia sangat terharu dan mulai berkata, di mana kau kuburkan Lazarus? Saudaraku, ketika Maria mulai menangis bersama dengan orang-orang Yahudi saat itu, ketika mereka mulai bersatu, Yesus melihat ada kesatuan antara Maria bersama dengan orang Yahudi, yaitu menangis untuk Lazarus yang sudah mati. Yesus hatinya mulai masyuga. Yesus mulai berbelas kasihan, dan dia mulai terharu melihat mereka yang bersatu menangisi Lazarus. Yesus mulai berkata, di mana kau kuburkan Lazarus? Dan disitulah terjadi yang namanya mukjizat. Lazarus dibangkitkan dari kematian. Saudaraku, hari-hari ini dibutuhkan oleh kita semua pribadi, yaitulah kesatuan. Kesatuan di sini berbicara apa? Kesatuan di sini berbicara mulai dari mesbah keluarga, saudara. Saudara, saya ingin tanya kepada kita semua di tempat ini, bahkan jemaat yang ada di rumah masing-masing. Saudaraku, apa yang kita lewati di hari-hari COVID-19 ini? Atau kita hanya lewati seperti biasa, waktu kita hanya terbuang biasa, waktu kita hanya di depan handphone kita, YouTube, Facebook, Instagram. Mesbah keluarga itu penting, saudara, karena dalam mesbah itu memiliki rahasia hubungan antara Kristus dan jemaat. Dalam keluarga, seperti suami mengasihi istri, istri harus tunduk kepada suami. Dalam kitab Efesus 5 ayat 32 berkata, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bangunlah mesbah keluargamu, saudara. Bangunlah mesbah keluarga. Ajak anakmu mulai berdoa, ajak anakmu mulai baca firman sama-sama. Justru dalam COVID-19 ini adalah masa kita mempersiapkan kedatangan Tuhan kedua kali, untuk kita bersatu bersama keluarga kita. Jangan sampai apa yang terjadi dalam firman Tuhan ketika rektor pengangkatan, satu diranjang, satu diangkat, satu ditinggal. Itu berbicara apa? Itu berbicara keluarga, saudara. Jangan sampai suami istri, yang satu diangkat Tuhan, yang satu ditinggal, karena tidak memiliki mesbah, saudara. Mari bangun mesbah keluarga. Ajak suamimu, ajak istrimu. Mari mulai menyanyikan pujian, membangun pujian, mulai baca firman Tuhan, mulai berdoa bersama-sama. Itu sungguh indah. Amin, saudara. Dalam Yohanes 11 ayat 44b, kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Ketika Yesus melihat kesatuan dan mukjizat terjadi dengan Lazarus, bukalah kain itu dan biarlah ia pergi. Maka Lazarus menjadi orang yang bebas. Kalau kita ingin bebas, kita ingin menang dari COVID-19 ini, kita ingin melihat Allah, yaitu apa? Lakukan 3 hal itu. Belajar percaya. Yang kedua,
yaitu kita mau jangan paksakan kehendak kita. Yang ketiga, kita mau untuk hidup di dalam kesatuan. Itu pesan firman Tuhan pada saat pagi hari. Tidak usah yang lebar. Mari saudara, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Pesan yang sangat Tuhan inginkan, seperti Lazarus, Maria dan Marta, itu hidup dalam sebuah kesatuan mereka, saudara. Mereka hidup dalam satu keluarga. Mereka saling mengasihi. Bahkan ketika Lazarus mati, mereka memberikan pesan kepada Yesus. Dan ketika Yesus melihat Maria menangis, bahkan seluruh bangsa Yahudi yang saat itu juga ikut menangis, maka masyurga hati Yesus. Ketika keluarga mulai bersatu, ketika keluarga mulai menaikkan pujian penyembahan, ketika keluarga mulai beribadah, maka disitulah Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar, saudara. Kuncinya tetaplah engkau bersatu. Kita tutup firman Tuhan dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada saat pagi hari ini. Secara singkat Tuhan, Kau mengajarkan ada sebuah mukjizat yang besar ketika kami melihat Allah. Sesungguhnya di balik wabah COVID-19 ada rencana Allah yang besar untuk kami jemaat Tuhan. Untuk kami tetap belajar percaya kepada Tuhan. Belajar percaya apa yang Kau katakan, itu yang akan kami lakukan. Yang kedua, untuk kami juga jangan memaksakan kehendak kami. Untuk kami belajar meletakkan prioritas Allah dalam kehidupan kami. Untuk kami belajar meletakkan kekuatan Allah dalam hidup kami. Bukan menonjolkan kekuatan kami, tapi Allah yang berkehendak dalam hidup kami. Allah yang mengambil alih kehidupan kami. Yang ketiga, ajarkan kami untuk kami tetap bersatu, saudara. Bersatu Tuhan di dalam tengah-tengah keluarga ini. Inilah saat yang indah sebenarnya. Untuk kami keluarga saling bergandengan tangan. Untuk kami keluarga saling mengucap syukur. Untuk kami berkeluarga saling berdoa bersama-sama. Untuk kami sekeluarga mulai memuji menyembah Tuhan secara bersama-sama. Inilah masa-masa yang indah, yang pernah terhilang karena kesibukan rutinitas kami. Tapi lewat wabah COVID-19 ini sebenarnya Allah punya rencana yang besar untuk menyelamatkan, dimulai dari keluarga kami. Terima kasih Bapa, hamba telah selesai berbicara. Dan firman-Mu yang akan memeteraikan kami semua tempat ini. Kami mengucap syukur pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yang baik, kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah wabah pandemi corona saat ini, Tuhan masih melingkupi kami, menutup bungkus kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, sampai Engkau datang Tuhan, Engkau telah memberkati umat percaya. Sampai Engkau datang Tuhan, Engkau telah mendapati iman pada setiap kami Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Untuk kami tetap setia kepadamu, untuk kami tidak memaksakan kehendak kami, dan kami tetap menjaga hubungan kami, keluarga kami dengan Engkau ya Bapa. Di masa-masa saat ini Tuhan Yesus, biarlah Engkau Bapa yang boleh hadir pada setiap hati kami umat-Mu. Sebab baik sesungguhnya dalam setiap diri kami Bapa. Kami akan secara pribadi akan datang kepadamu Tuhan, akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kami lakukan. Karena itu Tuhan Yesus, berkatilah setiap kami umat-Mu, baik yang ada saat ini bersama kami beribadah di gereja, maupun umat-Mu yang ada di rumah-rumah ya Bapa, yang boleh beribadah bersama kami lewat streaming Tuhan. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dilindungi oleh kuasa anak domba Allah, kuasa-Mu Tuhan, kuasa kebangkitan bahkan kenaikan-Mu Bapa, tetap menyertai kami anak-anak Tuhan, hingga pada Engkau datang kembali Bapa, menjemput kami di awan-awan permai. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, saya rindu kita semua bangkit berdiri, kita mengangkat tangan kita memberkati bangsa kita Indonesia, kita memberkati saudara-saudara kita yang sedang sakit saat ini, kita memberkati kota di mana kita tinggal. Mari kita berseru kepada Tuhan. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, turunkanlah belas kasihan-Mu Bapa atas bangsa kami Indonesia, bangsa Indonesia untuk kemuliaan-Mu Tuhan, bangsa Indonesia untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk saat-saat ini Tuhan. Kami tangan punya rencana yang indah untuk umat-Mu, untuk orang-orang percaya, bukan hanya di bangsa
Kristus yang sedang memakai pernapasan buatan bahkan ventilator Tuhan. Mari Bapa berikan kelegaan kepada mereka. Kami berdoa untuk setiap dokter, perawat, bahkan klinik servis sekalipun Tuhan. Kami berdoa biar Engkau Tuhan memberikan kekuatan, stamina yang baik kepada mereka, sehingga mereka sebagai garda terdepan Tuhan boleh menolong orang-orang yang sakit saat ini ya Bapa. Tuhan berkati bangsa kami, pemimpin kami, presiden kami, Bapak Jokowi, dan juga semua aparatur negara kami Bapa, sehingga mereka mendapat roh hikmat marifat daripada Tuhan. Engkau menjaga keamanan di bangsa kami Tuhan. Engkau memakai setiap pengawalan baik udara, laut, dan darat Bapa untuk menjaga keamanan di bangsa kami Tuhan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Bahkan pada saat ini Tuhan, di mana bangsa umat muslim sedang merayakan lebaran Tuhan, berikan tetap kepada mereka sukacita Bapa, meskipun mereka Tuhan tidak bisa merayakan bersama dengan keluarga-keluarga mereka Bapa, tetapi biarlah mereka Tuhan diliputi dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati Tuhan Pulau Batam, kota di mana kami boleh tinggal. Bagi Tuhan bangkitkan Tuhan perekonomian di Pulau Batam Tuhan. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Daerah-daerah industri, daerah-daerah perkapalan, perdagangan, mari Tuhan bangkitkan di dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk para pelaku usaha, para pengusaha Tuhan, berikan kepada mereka kekuatan, hikmat marifat Tuhan. Mungkin ada banyak di antara mereka yang mengalami kegagalan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, curahkan belas kasihan-Mu. Jangan biarkan mereka kehilangan sukacita dan pengharapan, tetapi Engkau ya Roh Kudus memberikan mereka kekuatan. Meskipun mungkin di antara mereka belum mengenal Kristus, tapi kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau sanggup menjamah hati mereka, memberikan penghiburan bagi mereka yang usahanya mengalami kebangkrutan ya Bapa. Bahkan untuk saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan, Tuhan Engkau mencukupkan makan minum dan mereka pakai ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, dan kami sadari sesungguhnya ya Bapa, semua ini boleh terjadi karena kehendak-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, hanya kekuatan, penghiburan dan pengharapan itu saja yang kami minta daripada-Mu Tuhan. Sebagai orang percaya, kami percaya Tuhan, Engkau akan melipat gandakan bagi kami. Engkau berkatilah kami ya Bapa, Engkau lingkupi kami Tuhan, sehingga roh kesetiaan tetap ada pada kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, yang ada di rumah ataupun yang ada di gereja, yang ada di tempat bekerja atau usaha, berkati setiap usaha jemaat-Mu, berkati kesehatan setiap jemaat-Mu, setiap keluar masuk kami dilingkupi kuasa darah anak domba Allah. Segala virus dan sakit penyakit tidak bisa menghinggapi kami, sebab ada Roh Tuhan, ada malaikat Tuhan melindungi, memberkati kami Tuhan. Apapun usaha yang kami lakukan, kami percayakan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang akan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih setia-Mu tetap tercurah bagi kami umat percaya. Bahkan untuk saudara-saudara kami Tuhan, yang boleh mengikuti ibadah lewat Facebook Tuhan, biarlah Kau memberkati mereka Tuhan. Apapun yang menjadi beban pergumulan mereka, semua dipuaskan, dimerdekakan oleh Tuhan. Dan firman Tuhan yang baru kami dengarkan, itu cukup bagi kami Bapa, untuk kami boleh bersuka cita, sebab Tuhan Engkau setia dengan janji-janji. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk pemilik mall ini Bapa, manajemen dan juga setiap tenan yang ada di mall ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tetap memelihara mereka. Kami berdoa Tuhan untuk atmosfer sekitar mall ini, semuanya diikat, dikuasai oleh Tuhan Yesus Kristus. Segala virus corona kami tolak, patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap pengunjung yang ada di mall ini, bahkan semua karyawan-karyawan yang bekerja di mall ini Tuhan, Engkau jauhkan dari virus corona. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengakhiri ibadah kami pada hari ini Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari
kedua tangan kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Selamat hari Minggu. Saya tetap menghimbau kita untuk tetap waspada, menjaga kebersihan, pola makan seimbang, tetap menggunakan masker saudaraku, menjaga jarak, kurangi aktivitas di luar. Tetap ingat bahwa vitamin kita yang terutama adalah doa. Saya tetap mengingatkan kita, ini masa-masa puasa kita menjelang hari pencurahan Roh Kudus. Mari kita tetap dirikan doa. Mungkin di antara kita tidak bisa mengikuti puasa, tidak apa, tetapi tetap kita lakukan doa di tiap-tiap rumah kita. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.